komunitas. Tetapi ya memang ini tetap memberikan merupakan salah satu tinjauan yang memang ada di salah satu tinjauannya di di blueprint-nya soal hukum profesi. Terutama biasanya sih sebetulnya yang banyak itu adalah yang memang tidak mungkin bukan soal komunitas yang murni komunitas, tapi kasusnya banyak sebetulnya kasus seperti kasus-kasus yang lain dari kehamilan sampai bayi baru lahir, neonatus, anak, eskro, tetapi settingnya adalah setting di komunitas. Jadi sebetulnya tidak begitu rumit, ya. Karena pada dasarnya ilmu penjenengan itu ya ilmu untuk yang ilmu dari asuhan kebidanan mulai dari pranikah sampai sampai ke pro itu, Nje. Hanya memang settingnya mungkin yang banyak settingnya di komunitas. Artinya soal yang komunitas itu keluarnya biasanya seperti itu. Nah, untuk siang hari ini mungkin tidak banyak kita nanti saat nyandai yang dibahas. Ya, ini campuran, ada yang memang soal seperti yang saya sampaikan dengan setting komunitas, ada yang memang seperti di asuhan komunitas secara umum untuk memberikan asuhan pada keluarga maupun masyarakat. Jadi, nanti kita bisa bahas bersama. Saya mohon izin untuk bisa share screen terlebih dahulu karena di sini banyak teman-teman yang dari mana Puskesmas, jadi saya kira sudah punya bekal yang luar biasa gitu untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan soal-soal hukum. Tidak hanya dari kita sebetulnya. Nah, rumah sakit itu juga bekal yang sangat luar biasa untuk bisa mengerjakan soal-soal hukum. Ini Ibu-Ibu, jadi ini mungkin tidak sesempurna yang lain, artinya yang seperti panjenengan perso bahwa tatanan untuk soal hukum itu kan memang ada vignette lead in gitu ya, kemudian baru ke soalnya ya. Tapi ini untuk yang saya buat tetap kita ada vignette-nya meskipun lead in-nya mungkin masih panjang gitu ya. Tapi intinya adalah seperti itu ngaten ya. Yang perlu diketahui kan misalnya kalau soal hukum kan memang ada vignette lead in baru ke option jawabannya. Oke. Baik Ibu-ibu, saya mohon Ibu nanti panggil acak, panggil acak nanti siapa saja yang bisa saya minta tolong untuk membaca dan menganalisa jawaban. Ini rata-rata sampai D. Saya mohon panggil acak, Ibu-ibu dan Mbak-mbak yang ada di sini. Nanti saya mohon untuk dibacakan soalnya sekaligus jawaban dan analisanya, nggih. Begitu nggih, Ibu-ibu. Nah, ini saya mohon untuk yang pertama, yang nomor 1 mungkin bisa dibaca. Ngapunten nanti kalau saya panggil pasti tidak ada, nanti diganti lainnya. Mbak Bunga Nadetama. Ya, Ibu. Ya. Ya, Nak. Nomor 1, Nak. Ya, Bu. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya, nggih. Seorang pasien umur 32 tahun G4P2A1 datang ke tempat Anda praktik karena merasakan kencang-kencang dengan diantarkan keluarganya. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien tersebut hamil 38 minggu, punggung kiri, kontraksi 2 kali dalam 10 menit, sedang, tekanan darah 100/60, pembukaan 3, dan hasil anamnesa didapatkan pasien tersebut juga menderita TC. Untuk soalnya, untuk mendapatkan data pasien tentang riwayat penyakit pasien, Anda harus kolaborasi dengan laboratorium untuk melakukan tes. A. Tes alergi, B. Tes HPV, C. Tes Mantoux, D. Tes NCT.
tes mantox, Bu. C. Tes mantox. Ada jawaban yang lain, Ibu-Ibu? Lagi mungkin HPP. Ada jawaban yang lain kalau dilihat, jadi pasien dari seorang nyonya G 32 tahun, G4P21, datang ke PMB, merasa kencang-kencang dengan diantar oleh keluarga. Ya, hamil 38 minggu, hasil pemeriksaannya ya punggung kiri kontraksi 2 kali per 10 menit. Hasil anamnesis, pasien mengatakan pernah menderita riwayat pernah menderita TB. Jadi pasien tersebut menderita TBC. Nah, untuk mendapatkan data pasti tentang riwayat penyakit pasien, tes apa yang harus dilakukan? Tadi Mbak Bunga menjawabnya adalah dengan tes mantox. Ada yang lain, Bu-Ibu? Ini kalau dilihat seperti ini, riwayat penyakit yang diderita apa? Apa Mbak Bunga? TBC paru. Riwayat TBC, Bu. TBC ya, berarti di sini untuk menegakkan diagnosa itu ya, untuk menegakkan diagnosa TB itu berarti pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan tes mantox. Kalau NST itu enggak apa? Tangan anak. Ya. NST itu apa, Mbak? Saya kira buku yang di rumah sakit sering nih. Siapa ya? Suaranya putus-putus. Ibu. Ya, nah ini kebetulan yang menjawab suaranya, sinyalnya mungkin kurang ini ya, kurang bagus. Mbak Eka, ya Mbak Eka ini. Tes CTG itu, Bu. NST, NST apa Mbak? Non stress test itu seperti CTG. Non ya. Ya. Tes untuk melihat perkembangan bayi, Bu. Kesejahteraan. Iya, non stress test gitu ya. Kesejahteraan janin. Iya, betul. Jadi non stress test ya, memang susah nih menyebutnya. Non stress test itu untuk tes atau pemeriksaan yang kita gunakan untuk melihat kesejahteraan janin. Jadi non stress test itu, okay. Nah, kalau untuk nomor 1 berarti kalau untuk menunjang data itu dengan penyakit TBC berarti tesnya adalah dengan tes mantox. Baik. Nomor 2, monggo silahkan Bu Ari Inayah. Ready di tempat kah? Kalau tidak ada Mbak Ari Inayah, tidak lenggah. Kalau tidak ada Bu Nurwestu. Ini Iya, Bu. hanya panggil saja ya. Saya tidak hafal Mbak dan Ibunya. Oke, ya silakan. Iya, Bu. Untuk soalnya, seorang bidan bertugas di Desa Mandiraja dan mengelola Posyandu Mawar. Warga desa tersebut sangat berpartisipasi dalam program-program Posyandu. Di antaranya kegiatan rutin tiap bulan yaitu penimbangan balita. Jumlah kadar yang hadir setiap penimbangan rata-rata 6 orang. Sudah ada kelas ibu, cakupan ibu hamil, imunisasi, dan KB 45%. Belum ada program tambahan dan peserta dana sehat 30%. Berdasarkan keterangan di atas, klasifikasi strata Posyandu Aster adalah A Pratama, B Madya, C Purnama, D Mandiri.
Eh, Yang apa? hmm, Pratama, Boy. Pratama, Bu. Pratama. Ada yang menjawab lain? Ibu? Sambil nanti kita lihat, kita balik ke teorinya ya. Tapi mungkin ada yang lain? Madia nggak, Bu? Ya, ini yang jawab Madia siapa? Masih Pak Nurwesto atau udah ganti? Masih saya, Bu. Oh, ya, kenapa berubah Madia? Karena cakupan KIA, KB, dan imunisasinya juga sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Belum ada program tambahan untuk sejauh itu, Bu. Oke. Ada yang lain, Ibu-Ibu? Terima kasih, Mbak Nurwesto. Ada yang lain? Saya bukakan teorinya atau pembagiannya atas strata posyandu ya, tapi sambil menunggu saya, mungkin yang lain selain Mbak Nurwesto bisa memberikan masukan terkait dengan masuk ke klasifikasi apa untuk posyandu tersebut, beserta dengan analisanya. Tetap Madya, Bu. Madya. Oke. Ya, Kenapa Madya, Bu? ini kalau Madya dan Pratama untuk cakupannya sama, masih kurang dari 50, namun di sini untuk jumlah kadernya yang membedakan. Kalau Pratama itu kurang dari 5, kalau Madya yang datang sudah lebih dari 5. Oke. Oke. Betul, Bu. Ibu siapa, nggih? Wah, saya Bu Sri Rahayu, Bu. Bu Sri Rahayu. Nggih. Betul, Ibu. Untuk analisa panjenengan salah satunya dari kader, nggih. Tetapi ini mungkin saya akan bukakan dulu sekaligus mengingatkan teman-teman tentang materi posyandu, nggih. Sedap nih, tunggu. Ini agak lama loadingnya. Saya stop share dulu yang soal saya. Ya, sebentar. Ya, ini Ibu nanti mungkin bisa dipersani lagi ya. Kelihatan ya, Bu? Kok nggak mau full screen? Oh, masih muser. Oh, masih muser. Ya, ini juga. Ya, sambil ditunggu. Ini punya saya juga lumayan lama ini laptopnya nih. Nah, ya kita mungkin bisa ke tabel sini ya. Nah, tabel sini tadi yang dijawab
yang penjawab pertama maupun yang Bu Sri Rahayu tadi sampaikan, jadi sudah betul, Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ini untuk Posyandu, di sini ada Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Bisa kita lihat dari beberapa indikator untuk membedakan atau untuk menilai klasifikasi atau tingkatan Posyandu tersebut. Nah, tadi yang dijawab Mbak pertama tadi siapa? Saya lupa. Tadi awalnya Pratama, kemudian berubah ke Madya, gitu, dengan beberapa analisa yang diberikan, termasuk tadi masukan tambahan dari Bu Yayu. Jadi bisa dilihat di sini, di cross dengan soalnya tadi. Jadi dari indikator ada frekuensi penimbangannya, kemudian rata kadernya, kemudian cakupan D per S, cakupan kumulatif KIA, KB, imunisasi, program tambahan, dan di sini ada tambahan untuk cakupan dana sehat. Tadi yang sebetulnya mungkin paling gampang gitu, Ini kan kalau dilihat, ini kan sebetulnya membedakannya ya tidak susah-susah amat gitu ya. Untuk Pratama kalau dilihat dari hampir semua ini kurang gitu ya, bukan hampir, jadi semua pada posisi kurang. Jadi untuk penimbangan juga dalam 1 tahun kurang dari 8 kali, kader juga kurang dari 5, rata cakupannya juga semua kurang dari 50%, termasuk dana sehat dan program tambahan juga belum ada. Nah, untuk yang Madya, nah ini tadi yang disampaikan, kalau ini kan masih kurang dari 5, nah untuk yang Madya ini sudah lebih atau sama dengan 5, frekuensi penimbangannya pun juga dalam 1 tahun sudah lebih dari 8 ya, tetapi untuk cakupannya tadi kalau dikatakan masih sama dengan yang Pratama, jadi betul masih kurang dari 50%, tapi ini bedanya ada di frekuensi penimbangan sama untuk rata kadernya. Jadi tadi kalau dilihat lagi berarti pada poin yang Madya. Nah, untuk yang Purnama ini untuk penimbangan dan rata kadernya sebenarnya sama dengan yang di Madya, tetapi untuk rata cakupan D per S dan sebagainya ini sudah lebih dari 50%, kemudian ada beberapa program tambahan, ya meskipun dana sehatnya mungkin masih kurang dari 50%. Nah, untuk yang mandiri ini semua dalam posisi lebih dari yang tadi sudah yang lebih dari semua yang ada di indikator sini gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan mau membedakan paling tidak untuk Pratama Madya ini ada pada frekuensi penimbangan dan rata kadernya. Kemudian untuk Madya ke Purnama ini ada di cakupan penimbangan dan sebagainya. Kalau yang mandiri kan sudah jelas memang semua sudah pada posisi lebih gitu. Jadi ini untuk tingkatan atau untuk tingkat klasifikasi untuk Posyandu. Jadi kalau tadi berarti jawabannya ada posisi Posyandu tersebut dalam klasifikasi untuk Posyandu yang Madya begitu. Jadi ini untuk yang Posyandu. Terima kasih sudah dijawab Mbak siapa tadi ya? Mbak yang tadi lah pokoknya ya. Terima kasih sudah menjawab. Itu Ibu-ibu untuk yang Posyandu nomor 3, Begitu nggih? Nggih. Ya, ini tadi, berarti ini ada pada posisi yang Posyandu yang Madya. Oke. Kemudian yang nomor 3, ya, mohon maaf ini nomor 3 nanti naik turun. Mungkin nomor 3 bisa dibaca oleh Putri Dewi, Bu atau Mbak, Putri Dewi. Monggo silahkan. Nomor 3 itu berarti ini nanti naik ke atas. Mbak Putri Dewi atau Bu Putri Dewi ada, silahkan, Mbak. Seorang kader Posyandu sedang merekap data hasil pelaksanaan Posyandu selama bulan Februari, Maret, dan April 2012. Jumlah balita yang ada totalnya 76 anak, jumlah balita yang datang menimbang pada bulan Februari 59 anak, Maret 67 anak, dan April 64 anak. Semua balita yang ada sudah memiliki KMS.
Berdasarkan data di atas, kader tersebut membuat grafik SKDN dalam kolom apa kepemilikan KMS dicatat. A. S sama dengan jumlah seluruh balita. B. K sama dengan memiliki KMS. C. D sama dengan ditimbang. D. N sama dengan naik 2 kali berturut. Ya, kenapa Mbak Putri? Ya, ini sebetulnya tidak harus dibaca tadi ya Mbak Putri, karena ini sebetulnya sudah hasil analisa itu ya. Jadi kalau seperti ini kan pertanyaannya sebetulnya pada grafik ini untuk yang kepemilikan KMS itu dicatatnya di kolom apa gitu ya. Berarti kalau ini berarti pada K yang kepemilikan KMS. Ini sudah analisa. Tadi tidak saya hapus sih. Ya, jadi untuk yang S ini untuk jumlah keseluruhan balita, K itu untuk kepemilikan KMS, D itu untuk ditimbang, dan N untuk naik 2 kali berturut-turut. Ya, itu. Ya, ini saya kira ini sudah hasil analisa. Gitu ya Mbak Putri ya. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 4, Rona Mega. Monggo Mbak Rona Mega. Seorang ibu datang posyandu Dewi Rati 1 sesuai jadwal kegiatan penimbangan untuk menimbang dan imunisasi anaknya yang berumur 2 bulan. Berat lahir 3,6 kg, sampai saat ini ibu tersebut belum memutuskan untuk KB. Setelah bayi ditimbang dan dicatat di buku KMS, ibu tersebut diminta untuk menuju ke meja selanjutnya untuk diberi penyuluhan tentang macam-macam alat kontrasepsi. Meja berapakah yang dimaksud? Ya. Meja D, Bu. Meja D. Meja keempat, Bu. Ya, betul itu. Untuk susunan meja posyandu betul seperti itu. Meja 1 untuk apa Mbak Rona? Untuk pendaftaran, Ibu. Terus? Kemudian setelah pendaftaran ditimbang. Kemudian dicatat di buku KMS. Terus? Kemudian jika terjadi penurunan berat, maka dilakukan penyuluhan. Kemudian untuk meja selanjutnya itu untuk pelayanan kesehatan apabila ibu ada yang ingin ber-KB atau konsultasi tentang kontrasepsi. Ya, betul Ibu-ibu. Yang lain untuk susunan meja posyandu seperti itu? Ya, Bu. Ya, Mbak Rona Mega. Jadi tadi yang disampaikan betul ya. Jadi kalau untuk mendapatkan satu penyuluhan atau edukasi berarti nanti akan ke meja 4 gitu. Ya, itu untuk susunan meja posyandu. Jadi kemudian yang kelima adalah untuk pelayanan kesehatan ya. Meskipun sebenarnya tidak harus yang tadi yang disampaikan kalau misalkan ada berat balita misalkan turun kemudian akan mendapatkan penyuluhan, sebetulnya tidak hanya pada yang mengalami berat turun saja gitu ya. Penyuluhan ya sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing yang mengunjungi atau masing-masing balita yang berkunjung ke posyandu itu. Bahkan mungkin kan tidak hanya balita saja ya di posyandu, mungkin sebetulnya kan bisa juga untuk pelayanan ibu hamil dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika akan memberikan atau kader atau petugas kesehatan memberikan penyuluhan ya berarti harusnya ada di meja keempat gitu ya. Kemudian yang kelima adalah pelayanan kesehatan, bentuk pelayanan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau warga baik balita maupun ibu hamil yang berkunjung ke posyandu tersebut ya. Semoga posyandu dengan sistem 5 meja yang ada di tempat kita itu betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu. Meskipun kadang mungkin ada aja tempat-tempat yang masih
belum melaksanakan sepenuhnya 5 meja. Sehingga kadang ibu-ibu di tempat kita itu, ibu-ibu balita ketika punya balita itu berpikirnya ketika datang ke posyandu ya hanya timbangan, kan sebutannya saja timbangan. Datang, daftar, timbang, kemudian biasanya dapat makanan tambahan, kemudian pulang gitu ya. Mungkin banyak yang melewatkan meja untuk penyuluhan, meja untuk pelayanan kesehatan seperti itu. Oke. Jadi yang ini di meja penyuluhan ya, karena di sini juga sudah ada kuncinya. Baik. Kemudian kita ke nomor 5. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 siapa nih? Nomor 5 monggo siapa ada yang mau jadi volunteer? Mbak Anissa Dwi Kusuma. Tidak lenggah di tempat. Saya baca, Bu. Oh, nggih. Monggo, Bu. Terima kasih. Sebuah desa di Kabupaten Banyumas telah memiliki forum kesehatan desa yang aktif dan berjalan tiap bulan. Kader kesehatan berjumlah 10 orang. Akses ke pelayanan kesehatan dasar mudah karena jalan halus. Posyandu, PAUD, pos obat desa, dan tanaman obat keluarga berjalan rutin. Dana untuk pengembangan berasal dari pemerintah, operasi dan bantuan dari pihak swasta. Organisasi masyarakat yang aktif ada 2 buah, dan peran serta Kesini, Bu. peran serta bukan ini Bu lanjutannya. Ya, ini peran serta masyarakat aktif. Bentar. Oh ya, peran serta masyarakat aktif. Pembinaan PHBS telah dilakukan terhadap 70% warga desa. Menurut Anda, strata desa siaga di atas adalah Pratama, Madya, Purnama, Mandiri. Yeah. Purnama, Bu. Purnama. Ini yang masuk Purnama sama Mandiri. Tapi kalau Mandiri itu sudah tidak ada dana dari pemerintah, adanya dari pihak swasta dan swadaya masyarakat. Untuk kegiatannya sudah masuk Purnama. Ya, ada masukan ibu-ibu yang lain. Jadi ini Bu Sinten nggih? Nani. Oh, Bu Nani. Bu Nani Jatiyoso. Karanganyar, iya Jatiyoso. Oh iya, ingat suaranya Bu. Karena ini di gambar saya kan tertutup. Tidak terlihat. Monggo ibu-ibu ada yang punya pendapat lain? Ini dari Bu Nani masuk ke Purnama. Kalau untuk semua kegiatannya itu memang semua kegiatan untuk desa siaga dengan status yang mandiri. Monggo yang lain. Adakah masukan? Soalnya dari atas. Bentar. Ini yang terlihat di ibu-ibu apa? Yang dilihat hanya ABCD sama atasnya. Sekedar ini kok. Bentar, Bu. Iya, oke. Monggo. Untuk jumlah kadernya menurut saya ini udah masuk mandiri, Bu.
Karena sudah lebih dari 9 orang. Ya, terus? Untuk capaian PHBS-nya juga sudah 70%, Bu. Dananya juga dari pemerintah, koperasi, bantuan dari pihak swasta. Ya, kalau tadi analisanya Bu Nani masuk untuk semuanya ke Mandiri hanya untuk dananya masih ada dana dari pemerintah itu. Kalau dari Bu Nani tadi untuk Mandiri itu dana sudah tidak ada dari pemerintah. Begitu. Kalau untuk analisa ibu-ibu yang lain masuknya ke Mandiri. Apakah kalau Mandiri memang dana tidak pemerintah tidak sudah tidak memberikan untuk dana ibu-ibu? Masih, Bu. Kalau Masih. Kemudian untuk forum kesehatan desa yang aktif berjalan tiap bulan sudah masuk Mandiri juga. Ya, ya. Jadi kalau dilihat dari yang ciri gitu ya, ciri atau yang disebutkan tadi. Nah, ini masuknya kalau di sini sudah masuk ke strata yang mandiri. Jadi ini ada beberapa yang bisa ibu-ibu lihat, saya mungkin bisa sampaikan gitu ya, seperti yang tadi sudah penjelasan sampaikan. Jadi kadernya ada 9 orang atau lebih gitu ya. Kemudian untuk kegiatan SMD, MMD semua sudah dilakukan. Kemudian partisipasi masyarakatnya juga baik, lebih dari 3 kegiatan, kemudian tadi PHPS juga sudah lebih dari 70% gitu ya. Jadi kalau untuk yang seperti ini, kalau untuk yang purnama sama paripurna utama itu kan 40% ya. Nah, untuk yang mandiri kan juga sudah lebih dari 70%. Jadi untuk desa siaga ini masuk ke dalam untuk stratanya adalah yang strata untuk yang strata mandiri begitu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya nomor berapa Bu? 6. Nomor 6. Baik, untuk nomor 6 monggo silakan dibaca. Mbak Rona tadi sudah agak ke belakang nih. Mbak atau Ibu nggih, Primastuti. Baik. Ada? Ya, Bu. Oke. Suaranya kecil. Oh, ya. Halo? Ya, Bu. Seorang bidan baru datang ke desa tempatnya bertugas. Kondisi yang ada di desa tersebut mayoritas penduduk adalah petani. Persalinan banyak yang ditolong dukun. Lingkungan desa juga gersang dan banyak anak-anak terkena diare. Setelah Anda melakukan pendekatan pada kepala desa dan perangkatnya, langkah selanjutnya adalah jawabannya mungkin yang C, Bu, melaksanakan SMD. Kenapa yang C? Mungkin yang D, Bu, yang MMD. Jadi setelah ditemukan pengkajian masalahnya, kemudian dilakukan musyawarah mufakatnya. Melaksanakan MMD ya, ini untuk jawabannya Primastuti. Ada yang lain Ibu-Ibu?
Ada yang lain? Ya, kita mungkin cari jawaban yang paling mendekati, Nggih. Kadang kalau seperti ini soal juga rasanya masih ambigu, jadi belum ada titik kuncinya gitu ya, titik kunci untuk permasalahan di sini gitu. Ya, jadi kita cari yang paling dekat dengan analisa kita apa gitu. Ketika kita ada seorang bidan yang bertugas di desa, ya, menemukan kondisi desa tersebut, mayoritas penduduk, petani, persaingan banyak yang ditolong oleh dukun, lingkungan desa juga gersang dan banyak anak yang terkena diare gitu. Nah, kalau dilihat seperti ini kan memang data karena memang ini baru gitu ya. Ini kan data yang memang data awal didapatkan oleh bidan tersebut gitu ya, data awal yang didapatkan oleh bidan tersebut. Nah, setelah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, maka selanjutnya langkah yang akan diambil apa gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah MMD karena dirasa di sini sudah ada data gitu ya, sudah ada data yang didapatkan oleh Bu bidan tersebut gitu ya. Jadi apakah C ataukah D gitu, ataukah A ataukah B gitu. Ya. Kalau A rasanya enggak, kalau belum terjadi mufakat. Ya. Harus melaksanakan dulu mufakat masyarakat survei. Ya. Itu mungkin SMD. Mawas diri belum, kayaknya harus melaksanakan MMD dulu Bu. Ketika sudah ada kesepakatan baru kita melaksanakan SMD. Ya, ini analisa yang pertama gitu. Kalau A kan kayaknya belum gitu ya. B juga mungkin juga tidak bisa tiba-tiba terbentuk gitu ya. Kemudian ada yang disampaikan berarti harus MMD dulu ya. MMD dulu baru SMD. itu SMD, baik. Berarti ini yang ke MMD. Ada yang lain, Bu? Ada yang lain? Mencoba, Ibu. Yeah. Nah, saya kok cenderungnya ke memang sudah ditemukan data, nggih. Adanya persalinan yang banyak ditolong oleh dukun, kemudian anak-anak terkena diare. Sebenarnya itu juga sudah masuk data, misalnya katakanlah itu dikatakan SMD singkat juga bisa, artinya sudah ditemukan. Namun untuk menggali, memprioritaskan, tetap langkah pertama tetap SMD dulu, baru MMD. Jadi ini saya juga cenderungnya ke SMD, Bu. Ya, oke, matur nuwun Ibu-ibu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa untuk mendapatkan data ya, untuk mendapatkan data di masyarakat itu kan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, gitu. Ada SMD dengan survei mawas diri, ada dengan Winsil, ada dengan itu FGD, forum group discuss dan sebagainya gitu ya. Ya, dan yang perlu kita ingat untuk langkah-langkah asuhan kebidanan di masyarakat, yang namanya asuhan kebidanan sebetulnya langkahnya sama, nggih, tetap mulai dari mengkaji, dengan bedanya ketika mengkaji atau menggali data, ketika fokusnya kita di masyarakat berarti dengan tadi yang disampaikan, kalau asuhan individu ya berarti dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang kita lakukan itu ya. Kemudian selanjutnya adalah menganalisa data tersebut, kemudian membuat diagnosa. Nah, ini yang analisa yang prosesnya ketika di masyarakat sama asuhan individu, mendiagnosa juga masyarakat individu juga sedikit berbeda, kemudian menentukan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, saya kira ini sebetulnya kan untuk stepnya itu namanya asuhan kebidanan tetap sama, nggak? Nah, kalau dilihat dari kasus ini memang sudah nampak ada suatu data, tetapi memang ini adalah data awal. Kalau kita lihat di sini, ini memang bidan yang baru gitu ya, baru, dan ini berdasarkan hasil pengamatan gitu ya.
Kondisi yang dilihat adalah dari hasil pengamatan dan data yang didapat dari diperoleh data seperti itu gitu ya. Nah, untuk langkah kalau kita perlu lihat ketika ditemukan data seperti ini, memang ini sudah merupakan salah satu sudah merupakan sebagian data, tetapi data ini masih data yang didapat hanya dari bidan sendiri, sementara tadi yang saya sampaikan kita bisa mendapatkan dari masyarakat melalui SMD, kemudian dari tokoh masyarakat melalui FGD. Jadi ini masih harus lebih dikembangkan lagi untuk melaksanakan SMD, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, mungkin membentuk PKD, FKD dan sebagainya. Nah, setelah SMD nanti baru akan dilaksanakan MMD. Ya, MMD dalam artian ini yang tadi kalau disampaikan oleh salah satu ibu mungkin MMD dulu. Nah, MMD yang pertama mungkin yang dimaksud adalah MMD seperti pendekatan, tetapi ini sudah ada satu langkah pendekatan gitu ya. Jadi setelah melakukan pendekatan kepada tokoh, maka apa yang dilakukan selanjutnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya sudah masuk langkah ke pendekatan ke masyarakat, musyawarah masyarakat dengan perangkatnya. Ya, ini kan sudah ada, berarti kalau seperti ini berarti harus mendapatkan data keseluruhan, data lebih lengkap lagi. Maka untuk langkah selanjutnya adalah lakukan SMD dengan berbagai model, berbagai cara yang bisa kita dapatkan. Ya, kemudian setelah melaksanakan SMD, kita dapat data, kita analisa, baru nanti kita laksanakan MMD bersama masyarakat untuk mendapatkan mufakat, termasuk prioritas dan menentukan perencanaan tindakan dari hasil temuan pada saat SMD. Bisa dengan mungkin akhirnya kalau memang belum ada PKD, mungkin ada PKD dan sebagainya gitu. Jadi kalau di sini lebih yang paling mendekati ini adalah untuk langkah selanjutnya adalah melaksanakan SMD sebelum ke MMD yang mufakat untuk menentukan prioritas dan pelaksanaan perencanaan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Gitu, Nje. Jadi ini lebih cenderung yang paling mendekati adalah ke SMD. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 7, monggo untuk selanjutnya Bu Ani Sularmi. Bu Ani lenggah mboten? Baik, kalau tidak lenggah, Mbak Pratiwi. Pratiwi, no, ada enggak kamu? Bu Ulfa Hidayati ada? Ada, Bu. Oke. Mbak ya ini, suaranya masih. Ya, silakan. Seorang bidan bertugas di Desa Cisalak sedang melakukan pemeriksaan pada seorang ibu yang melahirkan 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tidak ada infeksi pada luka perineum, ASI sudah keluar tetapi mengalami lecet. Bidan tersebut memberikan pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui yang benar. Kunjungan rumah ketiga untuk memantau perkembangan ibu postpartum tersebut dapat dilakukan pada rumah ketiga. Yang ketiga. Hari ke-1 sampai ke-7. Kunjungan nifas, ini nifas ya? Oke, cepat dilihat lagi. Sampai ke 28. B, Bu. 8 sampai 28, Bu. Karena ini kunjungan nifas ketiga. Sekarang kan kunjungan nifas sampai ke-4. Sampai ke-4. Iya. Yang Iya, ketiga ya, Bu, ngapunten. Iya, kunjungan rumah yang ketiga. Jadi 8 sampai 28. 8 sampai 28 hari. Ya, Bu, Bu. Ya, oke. Untuk 4 itu sekarang untuk pembagiannya bagaimana Ibu-Ibu?
29, 4 itu 29 sampai 42. 42 hari. Oke, 29 sampai 42. Kalau dulu kan ini 3 J yang pada saat ya pada saat masih KF-nya 1 sampai 3 J. Berarti untuk yang kunjungan ketiga ini masuk di poin B J untuk yang ke sampai 28 hari. Baik, G. Kemudian untuk selanjutnya nomor 8. Nomor 8, Mbak Alifa. Ibu-ibu nanti habis ini sinten, Bu? Hafal itu. Tadi sudah itu, Bu. Oh, sampun. Oh, nggih. Berarti saya tok nggih. Ya, tadi muncul tadi. Oh, nggih. Begini, Bu. Ya, Mbak Alifa. Ya. Seorang ibu membawa anaknya yang berumur 6 tahun ke puskesmas karena sudah 3 hari demam tidak turun-turun. Padahal sudah minum obat penurun panas. Saat Anda melakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut didapatkan hasil suhu 39 derajat Celcius. Terdapat peteki sehingga diagnosa bidan Anda adalah anak kemungkinan menderita DBD. Kunjungan ulang yang harus Anda anjurkan pada keluarganya adalah Oke. Jadi tadi mungkin saya ini kan sini. Jadi di bawah sudah 3 hari demam. Nah, sudah 3 hari demam, kemudian hasil pemeriksaan didapatkan seperti itu, gitu ya. Kemudian, nah ini diagnosa. Jadi ini sebetulnya diagnosa sementara ya. Ini anak DBD. Kunjungan ulang yang dianjurkan pada keluarga ini apa? Berapa hari lagi? 2 hari, Bu. 2 hari. 2 hari. 2 hari. MTBS itu 2 hari. Ya. Itu ada panduannya, Bu, si MTBS. Iya. Ya, J. Betul, nggih. Jadi di sini adalah di 2 hari. Ya. Baik, ibu-ibu mau berakhir jam pinten? Kerjaan dengan Bu. Dengan Bu. J. 1 jam, J. 1 jam, J. Jadi mungkin ya sebentar lagi ya, apa-apa. Nggih, monggo nomor 10 bisa dibaca. Siapa aja monggo silahkan. Ini Bu. Seorang bidan ditempatkan di desa yang lokasinya di lereng gunung, sehingga transportasi menuju kota sulit. Suatu hari datang pasien umur 36 tahun, hamil 38 minggu, mengeluh nyeri hebat seperti orang mau melahirkan. Mengeluarkan darah berwarna merah tua, palpasi abdomen sulit dinilai. Menurut Anda, pasien tersebut mengalami, menurut saya, solusi plasenta. Dengan clue 38 minggu, nyeri hebat, keluar darah berwarna hitam, palpasi sulit. J. Ada yang berbeda, Bu? Sama. Sami nggih. Ya, Kami, Bu, solusi plasenta. Jadi kalau dilihat dari soal, berarti ini Ibu diagnosanya adalah solusi plasenta. Kalau plasenta previa, Bu? Darahnya segar dan biasanya tidak disertai rasa sakit. Ya. Dan bahwa pada kehamilan sebelum 8 bulan, biasanya usia 28 minggu.
Ya, betul sekali. Jadi yang jelas tadi untuk bedanya sudah disampaikan. Kalau di sini usia kehamilan sudah 38 minggu, kemudian nyerinya nyeri hebat. Kadang mungkin perdarahannya tidak tidak sebanyak kalau mungkin perdarahan pada kasus plasenta previa gitu nggih. Nah, ini berarti solusio plasenta. Kalau retensio plasenta kan jelas berarti apa Bu kalau retensio plasenta sama-sama perdarahan tapi Sudah melahirkan, plasenta belum lahir, bayinya sudah lahir. Ya, betul. Jadi begitu nggih. Jadi ini sepakat untuk kasusnya yang ini adalah dengan kasus atau diagnosanya adalah solusio plasenta. Nggih, Ibu-ibu untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu nggih 10 mungkin nanti kalau saya nggak tahu apakah mau disambung Bu Heni atau tidak. Kalau Bu Rami mungkin pekan kemarin sudah memberikan nanti mungkin bisa konfirmasi ke Bu Heni atau masih disambung beliau atau tidak gitu karena untuk komunitas ada Bu Rami saya sama Bu Heni aja. Jadi ini saya 1 jam nanti monggo bisa konfirmasi mau disambung beliau atau tidak. Katen Ibu-ibu untuk hari ini. Kemudian untuk pekan depan nanti mungkin pekan depan gini aja Bu supaya kita juga lebih mungkin bisa lebih menjawab banyak soal mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya saya mohon diingatkan kemudian saya biasanya akan share soal dulu ke ibu-ibu itu share soal dulu ke ibu-ibu nanti saya minta untuk dikerjakan sekaligus dianalisis nah nanti pada saat kita ketemu sudah ibu-ibu sudah membawa hasil analisis itu makaten 2 hari sebelumnya besok saya mohon diingatkan nggih Bu. Baik Ibu-ibu untuk hari ini mungkin dicukupkan dulu. Kita sambung pekan depan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk ibu-ibu semua. Amin. Semua. Matur nuwun sanget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end all nggih. Ibu. Sugeng istirahat.